menyadari kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu memampukan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada hari ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang baru. Bahkan lebih dari itu kami disatukan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau menyediakan hati pikiran kami, segenap keberadaan kami bagi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang menerimanya. Dan biarlah melalui pemberitaan firman-Mu ini nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Kyonghi. Angponali. Oke Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur bahwa sore hari ini boleh kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Kalau khotbah kemarin yang terakhir di bulan November, saya mesti khotbah sambil duduk karena baru aja operasi implan tempurung lutut. Dan tolong bantu doa Bapak Ibu sekalian karena operasi 29 September ternyata seminggu kemudian jahitannya sempat sobek dan akhirnya terjadi infeksi. Dan 3 November kemarin terpaksa dibongkar lagi, dibenerin infeksinya, diberesin. Tapi rupanya hari Selasa lalu ketika ketemu sama dokter, ternyata hasil rongsen dibilang kemungkinan masih ada infeksinya. Jadi ini tolong bantu doa Bapak Ibu Saudara, saya dan dokter juga kita masih berjuang supaya nggak usah dibongkar lagi. Jadi Selasa besok ketemu dokter lagi, mesti disuntik untuk dipadatkan tulangnya, jadi supaya tulangnya ini lebih padat karena kalau bakterinya ini ngerogotin tulangnya, akhirnya apa? Implannya ini jadi goyang. Jadi kayak tadi, wah melihat Pak Nathanael dan semua tim, wah joget kayaknya enak. Saya sebenarnya pengen berdiri. Tapi apa daya, saya mesti menghemat tenaga saya Bapak Ibu Saudara. Karena saya punya jatah 25 menit untuk berdiri. Jadi meskipun agak-agak ngilu, nyeri, tapi bersyukur hari ini sudah bisa khotbah sambil berdiri. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yosua pasal 1. Yosua pasal 1, mari kita sama-sama melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah sore hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara kita belajar satu hal, tahun baru, semangat yang baru. Tahun baru, semangat yang baru. Bilang sama kanan kiri Anda, semangat yang baru. Apapun masalah yang kita hadapi, yakini imani, Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Amin. Kita tetap mesti punya semangat. Saya lutut boleh ngalamin begini, tapi semangat gak boleh patah Bapak Ibu Saudara. Terus, mari kita sama-sama lihat Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita diizinkan oleh Tuhan memasuki tahun yang baru. Tahun baru Chinese. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita setiap tahun kita nggak bergantung pada sionya apa. Saya sering kali katakan, tiap tahun sionya apa saya nggak peduli. Saya cuma peduli 2 sio. 1 siomay, 2 sioba. Saya sangat peduli dengan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, kita menjadi orang-orang yang ketika memasuki tahun yang baru ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang terus punya semangat, punya gairah dalam hidup. Saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Apa yang kita bisa belajar dari hidupnya Yosua? Kita tahu ketika Yosua di awal kepemimpinannya, ketika dia diserahin tampuk kepemimpinan, Yosua nggak pede. Yosua takut banget, Yosua ngeper banget. Saya mau katakan simpel, mungkin malam hari ini, sore hari ini, ketika Anda datang ke tempat ini, bisa jadi ada ketakutan-ketakutan tertentu dalam hati Anda. Bisa jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu, kegelisahan-kegelisahan tertentu. Tapi yakini imani, sepanjang tahun kehidupan kita, bahkan tahun-tahun selanjutnya dari hidup kita, Tuhan gak kekurangan cara berkati kita. Amin. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, coba kita lihat di dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua, di dalam bagian itu dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu, ini yang saya suka. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, mungkin ada ketakutan-ketakutan tertentu. Mungkin ada kegelisahan-kegelisahan tertentu. Tetapi bagaimana supaya kita tetap punya semangat, kita tetap bisa jadi orang yang maju. Hal yang pertama, kita mesti move on. Jalanin hidup itu kita mesti move on. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, kamu mesti move on. Kalau sebelah Anda itu anak muda, tolong bilang, yang udah putus ya udah, di depan mesti ada lagi gitu. Bilang, mesti move on. Amin. Firman Tuhan katakan jelas sekali di dalam bagian ini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Tuhan gak mau Yosua terus-menerus berkabung karena kematian Musa. Tuhan gak mau Yosua terus-menerus diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran. Tuhan mau Yosua move on. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita gak meraih sesuatu yang baik di depan gara-gara apa? Kita gak bisa ngelepasin sesuatu yang di belakang. Betul atau betul? Berapa banyak anak-anak muda, khususnya cewek nih, yang seringkali ketemu sama saya. Seringkali suka ngomong begini, Kak Sam, semua cowok mah sama aja. Buktinya yang itu nyakitin aku. Itu nyakitin aku, sakit, Kak Sam, sakit. Loh, saya seringkali kalau ketemu yang seperti ini, saya suka bilang, lo tolong ingat kalau kamu selalu ngelihat di belakang, Tuhan gak bisa kasih yang di depan ini loh, yang baik ini loh. Saya dari dulu seringkali Bapak Ibu Saudara pacaran bukannya mutusin, tapi diputusin. Tapi puji Tuhan, ada yang hilaf mau sama saya. Move on. Amin. Kita seringkali jalanin hidup ini kita nggak bisa move on. Karena apa? Kita selalu menoleh ke belakang. Kita selalu lihat ke belakang. Betul tidak? Yang kita lihat di belakang paling tidak ada 2 hal. Satu, hal-hal yang bersifat negatif. Contohnya apa? Kegagalan-kegagalan kita. Hal-hal yang kita lakukan di masa lalu yang mungkin gagal. Kita dipenuhi rasa bersalah. Kita dipenuhi feeling guilty. Kita ngerasa aku orang yang gak layak. Aku orang yang gak pantas. Itu yang membuat kita gak bisa move on. Tapi seringkali yang berkaitan di masa lalu. Hal yang negatif juga apa? Orang-orang yang menyakiti kita. Makanya tadi ada retreat encounter ya Pak Nathanael ya. Betul tidak? Kita ini perlu dipulihkan. Saya kalau ngomongin tentang pemulihan Bapak Ibu Saudara, kalau saya nggak move on, saya akan terus diliputi oleh sakit hati. Dari dulu kakak-kakaknya ibu saya suka ngolokin saya. Anak kelakuannya kayak gitu, nggak bakalan punya masa depan. Anak kelakuannya kayak gitu, kalau dia bisa bertobat dunia kiamat. Sampai sekarang saya udah pelayanan tapi nggak kiamat-kiamat.
Dalam hidup ini kita nggak bisa terus-menerus ngelihat ke belakang. Halo? Amin? Tapi ngelihat ke belakang sesuatu yang positif, contohnya apa? Keberhasilan-keberhasilan kita di masa lalu. Orang kadang-kadang terlalu bangga. Oh, saya dulu Pak Sam begini. Dia akhirnya hidup di comfort zone, di zona nyaman. Gak membuat dia punya usaha yang lebih lagi. Nah, maksud saya, Bapak Ibu Saudara, jalanin hidup supaya kita punya semangat yang baru. Kita mesti move on. Lihat ke depan. Saya sering kali kasih gambaran gini. Setiap mobil itu ada spion. Paling tidak ada 3 spionnya mobil. Kanan, kiri, sama tengah. Betul tidak? Sesekali kalau Anda nyetir mobil perlu lihat spion. Lihat spion kanan atau kiri atau yang tengah. Oh, mungkin di pinggir kita ada apa, takutnya nyerempet. Ngelihat spion di tengah, oh mungkin di belakang kita ada apa. Supaya kita tahu, tapi tolong diingat, Anda nyetir mobil, jangan terus-menerus lihat spion. Kalau Anda nyetir mobil terus-menerus lihat spion, gak lucu banget. Yang terpenting itu bukan lihat spion. Anda nyetir mobil yang terpenting ini loh, kaca di depan ini loh yang gede. Begitu pula dalam hidup kita. Mungkin kita punya masa lalu yang pernah gagal, mungkin kita pernah disakitin oleh orang, mungkin kita pernah dilukai oleh orang lain. Tapi yang terpenting bukan masa lalu kita, tapi masa depan kita. Bilang sama kanan kiri Anda, jangan amin-amin doang makanya. Bilang sebelah Anda. Yang kedua, coba kita lihat. Siapa tahu sebelah Anda itu amin-amin doang. Tapi ternyata tetap aja gak move on. Betul tidak? Ya. Yang kedua, coba kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Nah ini, kita lihat. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Seperti yang telah ku janjikan kepada Musa. Ini yang kedua. Memasuki tahun baru Imlek ini Bapak Ibu Saudara, bahkan tahun-tahun selanjutnya dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita tetap punya semangat dalam hidup ini? Yang kedua, pegang janjinya Tuhan. Kita jalanin hidup ini gak ada sesuatu pun yang bisa kita pegang, kecuali kebenaran firman Tuhan. Orang janji suka lupa. Betul tidak? Orang janjiin kita A suka lupa, janjiin kita B suka lupa. Tetapi Bapak Ibu Saudara tolong ingat, firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan gak pernah lupakan. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Gak ada firman Tuhan itu 2 pilihan. Ya dan tidak, enggak. Ya dan amin. Amin itu artinya apa? Pasti. Firman Tuhan itu iya dan pasti. Oleh sebab itu jalani kehidupan ini kita perlu apa? Pegang janjinya Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita jalani kehidupan kita, memasuki tahun baru Imlek ini, waktu kita pegang janjinya Tuhan, kita akan lihat kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat terjadi. Amin. Yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Yang ketiga, kita lihat di dalam ayat yang kelima. Ini ada hal yang menarik yang kita bisa belajar dari kisahnya Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Ini tolong digarisbawahi. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Itu tolong digarisbawahi. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang ketiga. Anda dan saya kita jalanin hidup ini apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita alami, supaya kita tetap punya semangat, supaya kita tetap punya kekuatan. Yang ketiga, sadari penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberat apapun masalah kita, tolong diingat, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kemarin saya khotbah terakhir di sini, kalau gak salah saya juga sempat kasih kesaksian sedikit. Saya ini harusnya Bapak Ibu Saudara gak mungkin bisa hidup sampai sekarang. Gak mungkin aja. Menurut hitungan logika manusia gak bakalan mungkin aja. Benar-benar gak mungkin. Dimulai 2020 kemarin ketika pandemi terjadi, semua jadwal khotbah cancel. Dari Maret sampai September semua jadwal khotbah cancel. Istri saya gak kerja. Padahal ada 3 anak yang mesti dibiayai sekolah.
Saya juga sampai nggak tahu lagi buat hidup itu seperti apa Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memelihara Nabi Elia. Ternyata selama pandemi kemarin dalam tanda petik Tuhan juga pakai burung-burung gagak. Yang tiba-tiba ada taksi berhenti di depan rumah. Tanya, ini rumahnya Pak Samuel ya? Oh iya Pak, kenapa? Ternyata, iya saya disuruh kirimin ini Pak. Buka bagasi, ternyata ada kiriman sembako. Kadang-kadang ada tukang ojek ngirimin entah fuyonghai lah, mie goreng lah, nasi goreng lah. Dan rasanya berkat itu ada aja, pemeliharaan Tuhan benar-benar. Saya sama istri sampai bingung. Caranya Tuhan itu ajaib banget. Dan bahkan ketika tahun lalu saya ngalamin kecelakaan Bapak Ibu Saudara. Saya sempat kepikir ketika saya geletak di pinggir jalan, Tuhan aku udah gak tahu lagi mesti gimana. Karena hari itu waktu saya ngalamin kecelakaan, saya punya uang cuma 500 ribu. Asuransi gak ada, BPJS gak ada Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang bilang, makanya ikut BPJS, bukannya kita gak mau ikut. Tapi 2020 sampai 2021 kemarin, bayar BPJS sebulan 100 ribu per orang. Saya sekeluarga 5 orang, kita gak mampu. Kita nggak mampu. Kita nggak mampu. Caranya Tuhan tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mobil sudah saya jual karena kita nggak kuat bayar cicilan. Ternyata ada satu anak Tuhan pemain musik gereja di GBI juga. Bukan orang kaya. Dia bilang, Kak Sam, kalau mobilnya Kak Sam dijual, Kak Sam pelayanan ke sana kemari pakai apa? Ya aku naik Gojek bro. Ternyata apa? Tuhan gerakin, kasih motornya buat saya. Saya bilang enggak bos, enggak usah, udah enggak apa-apa. Tapi kata dia, enggak apa-apa Kak Sam, udah buat Kak Sam aja. Dan ketika saya ngalamin kecelakaan kemarin Bapak Ibu Saudara, biaya operasi kurang lebih sekarang udah 5 kali operasi. Sudah 5 kali. 3 kali operasi terakhir aja baru bisa pakai BPJS, karena kita mulai kuat bayar. Bulan Juni kemarin saya baru ikut BPJS. Pak, Bu, 5 kali operasi dengan biaya operasi yang pertama dan kedua. Kita gak punya duit sama sekali, tapi caranya Tuhan itu ajaib. Yakini imani seberapapun beratnya hidupmu, seberapapun beratnya pergumulanmu, engkau gak pernah ngadepin sendiri saudara. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Amin. Amin. Kalau saya khotbah tapi semuanya dalam hidup saya lancar, itu mah gampang. Tapi saya ngalamin. Apa yang kata Paulus, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Saya ngerti banget, bayar kontrakan duitnya kurang. Saya ngerti banget Bapak Ibu Saudara. Bilang sama kanan kiri Anda, kayaknya gue juga nih, gue juga. Percayalah Tuhan tetap menyertai kita. Yang keempat, kita lihat ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 dan ayat 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya diulang sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9 coba kita lihat, diulang sekali lagi ini. Di ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini yang keempat. Anda dan saya kita jalanin hidup di tahun baru Imlek ini, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Bagaimana supaya kita tetap memiliki semangat, tetap memiliki kekuatan. Maka yang keempat, kuatkan dan teguhkan hati kita. Yosua, Tuhan sampai ngomong 3 kali. Sesuatu yang diulang sampai 3 kali, itu artinya penting banget. Tuhan tahu banget Yosua gak pede, Yosua takut banget. Makanya Tuhan sampai bicara 3 kali. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini? Tapi mari belajar seperti Yosua. Poin yang keempat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mungkin ada doamu yang belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada pergumulanmu yang belum diselesaikan oleh Tuhan. Mungkin ada masalah-masalah dalam kehidupanmu yang kau belum melihat sebuah jalan keluar.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan mudah putus asa, jangan mudah nyerah. Amin. Saya kemarin sebenarnya secara manusia kalau ngomongin capek-capek, kalau ngomongin mau nyerah, rasanya mau nyerah. Duh Tuhan, kok kayaknya masalah berentet banget ya Tuhan. Kok kayaknya bertubi-tubi banget ya Tuhan. Kapan selesainya Tuhan? Tapi saya selalu diingatkan ayat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya sama istri seringkali kita cuma bisa saling sharing, saling nguatin Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, mungkin ada pergumulan kita yang belum dijawab sama Tuhan. Tapi ingat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan gampang putus asa, jangan gampang nyerah. Kadang-kadang Tuhan gak kasih mujizat sama kita, bukannya Tuhan gak mau kasih. Tapi seringkali apa? Kita ini terlalu cepat nyerah. Kita ini seringkali kalau doa, maunya doa malam ini besok pagi kelar. Bahasa Perancisnya itu sakdet saknyet. Loh kan, Sri ketawanya kenceng banget, kayaknya pernah tinggal di Perancis dia. Dia lama, dia memang keturunan Perancis Bapak Ibu Saudara. Jadi ya Pak Nathanael bisa terjemahkan, lama juga ya tinggal di Perancisnya. Nah gitu kan. Sakdet saknyet itu bahasa Jawa Bapak Ibu Saudara. Itu bahasa Jawa, sakdet saknyet itu maksudnya sekarang gitu. Maunya doa sekarang, selesainya sekarang. Nah kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Ketika kita doa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kadang-kadang ketika gembala tanya, atau pengurus gereja tanya, pemimpin komsel tanya, gimana masalahmu? Masih didoain. Kadang-kadang kita, capek. Udah doa juga gak ada penyelesaiannya, capek, males. Saya dapat teladan iman dari ibu saya, almarhumah ibu saya. Ketika hidup saya amburadul, saya masih ngerokok, mabuk, judi, hidup berandalan. Ibu saya berdoa buat saya 8 tahun. Waktu ibu saya berdoa buat saya, ibu saya gak langsung lihat mujizat. Tetap saja pulang mabok. Kadang-kadang pulang babak belur habis tawuran. Kalau ibu saya punya tetangga orang Tegal bakalan ngomong, nyongnya kepriben ya, teka beler gitu. Nyongnya mah beler maning gitu. Saya tinggal jawab, ya ora kapak-kapak lah gitu kan. Betul tidak? Tapi ibu saya tetap berdoa buat saya. Ibu saya gak nyerah dengan itu. Dan rupanya apa? Nenek saya yang orang Banten Serang, orang Rangkas Bitung, guru ngaji. 10 tahun didoakan sama ibu saya. Akhirnya masuk kolam baptisan juga. Bapak Ibu Saudara, apapun beban pergumulan dalam hidupmu, apapun tantangan yang kau hadapi hari-hari ke depan, yakini imani Tuhan gak kekurangan cara tolong hidupmu. Yang penting apa? Kuatkan, teguhkan hati kita. Jangan gampang putus asa. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan gampang putus asa. Yang kelima, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Yang duduk miring sambil ngeces langsung ditegakkan, begitu kan? Betul tidak? Kayaknya kata-kata hamba Tuhan di mimbar yang paling penuh urapan adalah kata terakhir. Pak Nathanael langsung, oh iya benar banget ya benar. Sering kali kalau pendeta udah bilang terakhir langsung, haleluya. Bilang sama kanan kiri Anda, kayak lu gak pernah aja. Ayat 8. Kita lihat, ini yang kelima yang kita bisa belajar dari Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah. Itu saya suka tuh. Renungkanlah, itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi tolong diingat urutannya. Renungkan, hasilnya apa? Bertindak hati-hati. Betul? Kemudian apa? Di situ dikatakan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, artinya kalau kamu bertindak hati-hati, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau tanya, siapa yang mau berhasil? Yang mau beruntung? Semuanya mau? Tolong ingat yang kelima, renungkan firman Tuhan. Kita butuh hikmat. Kita jalanin hidup ini, kita butuh hikmat Allah. Hikmat Allah itu muncul dari mana? Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makanya buat saya secara pribadi rasanya aneh. Kalau ada orang Kristen untuk IG kita sempet, untuk Facebook kita sempet. Tiap hari kita punya waktu untuk ngecekin postingan teman-teman kita di IG, di Facebook. Kita kasih like. Kasih komen.
Bahkan temen yang post di chatting kita di WA, entah WA pribadi atau grup, wah kita langsung komen. Wih, ada makanan ini viral guys. Heboh kita komen. Kita punya waktu untuk sosial media. Tapi ketika ditanya, Anda tiap hari baca Alkitab enggak? Bilang, enggak sempet. Tapi kayaknya wajah-wajah di sini yang ibadah jam 5 enggak ada ya Pak Nathanael ya? Kayaknya enggak ada yang ngaku. Itu maksudnya. Benar enggak? Itu yang bikin hidup kita akhirnya isinya khawatir, takut. Karena kita enggak pernah merenungkan firman. Firman Tuhan mengajar kepada kita. Yosua dikatakan oleh firman Tuhan jelas banget. Supaya Yosua berhasil dan beruntung, Yosua perlu apa? Merenungkan firman itu. Baca Alkitab jangan langsung, kayak sopir angkot kejar setoran gitu. Jangan, renungkan, dinikmati. Itu perlu sekali. Karena apa? Itu yang membuat kita punya hikmat. Dalam rumah tangga orang semua nikah, semuanya yang nikah pasti pengen bahagia. Tapi rumah tangga bahagia itu gak terjadi secara otomatis, kita butuh hikmat. Saya tadi siang ketika pelayanan di tempatnya Pak Samuel sih sama istri saya bilang, ya sekarang saya sama istri saya ini sweet 17. 17 tahun pernikahan kita. Jadi lagi hangat-hangatnya ini ya, pengantin baru 17. Nah rupanya saya bilang sama istri saya, iya orang mempertahankan pernikahan tuh gak gampang. Orang nikah itu mudah. Mempertahankan pernikahan, lebih lagi pernikahan itu happy, gak mudah. Itu butuh hikmat Allah. Dalam perjalanan hidup kita butuh hikmat Tuhan. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat, jadi kekuatan bagi setiap kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terus punya semangat. Apapun pergumulan yang kita hadapi, tetap punya semangat. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, semangat. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui hamba-Mu Yosua, Engkau mengajar kami. Bahwa dalam kehidupan kami, apapun yang menjadi ketakutan kami, kegalauan kami, kekhawatiran kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang punya rancangan yang baik buat setiap kami, dan biarlah kami terus menyandarkan hidup kami kepadamu. Dan biarlah kami terus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu memasuki tahun baru Imlek ini, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di ruangan ini. Mari Engkau berkati setiap umat-Mu satu persatu. Berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kesehatan mereka. Seluruh keluarga mereka Engkau berkati. Dan biar sepanjang tahun ini Tuhan, bahkan tahun-tahun selanjutnya dalam hidup mereka, mereka boleh melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat terjadi dalam hidup mereka. Sehingga mereka pun boleh menjadi pribadi yang terheran-heran. Karena kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, mari yang percaya dan diberkati bersama katakan, amin. Tuhan berkati.